Shalom semuanya, senang kembali dalam program The Living Wisdom. Kita bisa bersama di hari libur ini, di mana kita baru saja beribadah memperingati hari kenaikan Tuhan, dan kita akan belajar pada malam hari ini tentang seri pengajaran di Living Wisdom. Jadi episode malam hari ini adalah episode ketiga atau lanjutan ketiga dari seri pengajaran tentang Israel. Jadi Bapak Ibu bisa melihat dua episode sebelumnya di program Living Wisdom, yakni tentang siapakah nenek moyang Israel itu, dan episode yang kita sudah upload 2 hari yang lalu, itu bicara mengenai hubungan antara kebudayaan Sumeria dengan Israel. Dan hari ini kita akan coba membahas tentang bagaimana kita menjawab tentang pertanyaan apakah Alkitab itu adalah plagiat dari budaya Sumeria. Soalnya cerita soal penciptaan, cerita soal air bah, itu memiliki kemiripan antara yang kita baca di Alkitab dengan cerita yang dipahami oleh budaya Sumeria. Dan budaya Sumeria itu budaya yang tertua di dunia, yang konon sudah ada dimulai sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Ini kurang lebih zaman di mana sebelum air bah itu ada, budaya Sumeria adalah budaya yang dirasakan atau dihidupi oleh manusia-manusia yang hidup di zaman sebelum air bah. Jadi apakah cerita soal Tuhan, soal penciptaan, soal air bah yang kita baca, kita imani di Alkitab itu adalah berasal dari sumber budaya Sumeria ini? Ya, banyak isu yang seperti ini, tapi belum banyak yang mengajarkannya. Sehingga banyak orang Kristen yang akhirnya menemukan informasi ini agak terguncang imannya. Karena tadinya berpikir bahwa kisah penciptaan itu otentik milik Alkitab kita. Sehingga kalau ilmu pengetahuan bisa membuktikan bahwa ada sumber di luar Alkitab yang jauh lebih tua yang menceritakan soal penciptaan dan juga air bah, dan isinya kurang lebih sama, banyak orang Kristen terguncang. Dan saya buat program ini supaya Bapak Ibu punya pemahaman yang benar bahwa kita tetap bisa mempercayai Alkitab adalah kebenaran jika kita sudah membaca, kita sudah menghidupi, kita sudah mengimani Alkitab itu dengan porsi yang tepat. Makanya kalau Bapak Ibu baru nyangkut di program ini pada episode kali ini, lihat dulu 2 episode sebelumnya di Living Wisdom supaya Bapak Ibu bisa punya pemahaman sejak dasarnya. Karena saya mengajar sejak awal nenek moyang Israel itu siapa? Ternyata Abraham. Biasanya orang Kristen berhenti di Abraham, ya. Padahal Abraham itu punya budaya masa lalu, punya agama masa lalu, punya kepercayaan kepada ilah kafir yang jelas bukan Adonai. Nah, itu yang mau kita pelajari di episode yang pertama. Kemudian kita sudah belajar di episode sebelumnya, Abraham itu hidup kurang lebih di zaman kerajaan Akadia. Kerajaan Akadia adalah kerajaan pertama yang berasal dari kebudayaan Sumeria ribuan tahun yang lalu, karena tinggal di wilayah yang sama. Dan akhirnya kita mempelajari bahwa di budaya Akadia itu, di kerajaan Akadia itu banyak zigurat-zigurat. Zigurat adalah bangunan yang mirip di Alkitab dikatakan sebagai Menara Babel itu. Maka kita akhirnya mengerti bahwa Abraham juga dipengaruhi luar biasa karena hidup sejaman dengan kerajaan Akadia itu. Kerajaan Akadia itu bersumber dari budaya Sumeria, maka mestinya Abraham juga sedikit banyak dipengaruhi oleh budaya Sumeria. Dan hari ini kita akan masuk dalam episode untuk menjelaskan bagaimana kita menjawab tentang persamaan atau kesamaan cerita dari Alkitab dengan sumber-sumber yang kita bisa ketemu di dalam budaya Sumeria, yakni epos Gilgamesh, dan juga dalam episode kali ini kita akan bahas sumber-sumber lain dalam budaya Sumeria yang bercerita tentang hal yang kurang lebih mirip sama dengan Alkitab. Jadi siapkan hati kita akan mendalaminya pada malam hari ini. Haleluya. Kita masuk, saudara, dalam pembahasan pada malam hari ini. Pernah nggak saudara bertanya gitu ya, dari mana
Musa mendapatkan cerita soal penciptaan dan cerita soal segalanya. Kenapa kita bertanya pada titik poin pribadi yang namanya Musa? Karena hampir semua teolog Kristen, pendeta Kristen, alim ulama Kristen, termasuk saya, itu mengimani bahwa 5 kitab pertama di Perjanjian Lama yang disebut dengan Taurat atau kitab Pentateuch itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu ditulis oleh Musa. Dan di 5 kitab itulah dicatat cerita soal penciptaan, cerita soal Adam manusia pertama, keturunannya, cerita tentang air bah, cerita soal Menara Babel, cerita soal Abraham yang dipercaya sebagai bapak orang beriman, nenek moyangnya orang Israel, cerita soal bagaimana Israel akhirnya dibuang di Mesir sebagai budak, cerita soal bagaimana Israel keluar dari perbudakan Mesir 40 tahun di padang gurun sehingga akhirnya masuk ke tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyangnya namanya Abraham, dan cerita soal bagaimana Israel ada di wilayah tanah perjanjian itu. Nah, saudara, cerita-cerita itu kita bisa dapatkan hanya dari Pentateuch. Dan Pentateuch itu dipercaya ditulis oleh Musa. Makanya kita mestinya bertanya dari mana Musa dapatkan cerita soal semua yang ditulisnya di 5 kitab ini. Biasanya kalau orang Kristen ditanya seperti itu, maka jawaban paling sederhananya ya Musa dapat dari Tuhan. Karena Musa pernah naik ke Gunung Sinai kurang lebih 40 hari. Jadi mungkin dari Sinai inilah Tuhan menceritakan semuanya tentang apapun itu. Jawaban sederhananya yang diucapkan banyak orang Kristen biasanya seperti itu yang saya tahu. Dan kita agak kesulitan untuk akhirnya membantah karena kita pasti langsung berpikir, ya kalau Tuhan yang mau memberikan informasi, apa sih yang nggak mungkin bagi Tuhan? Sehingga dalam 40 hari di atas Sinai itu, Musa mendapatkan semua cerita dari kejadian, penciptaan, sampai akhirnya dia tahu bahwa nenek moyangnya itu ada di Mesir karena perbudakan dan diawali oleh pindahnya nenek moyang mereka, Yakub dan anak-anaknya ke Mesir karena Yusuf menjadi penguasa Mesir dan memberikan jaminan kehidupan pada Israel atau Yakub dengan keturunannya. Biasanya kita berhenti dari Tuhan di Gunung Sinai. Sehingga kalau kita hanya memahami sebatas itu, seperti saya bilang di prolog tadi, kita agak terguncang iman kita ketika mendapatkan informasi cerita bahwa ada kisah tentang penciptaan, ada kisah soal air bah, dan banyak hal yang diceritakan di kitab Pentateuch itu yang ternyata bukan dari Alkitab sumbernya. Dan bahkan sumber di luar Alkitab yang ceritanya soal hal yang sama, tapi ada banyak versi cerita yang berbeda, dan kita tahu bahwa sumber di luar Alkitab itu usianya lebih tua. Saya bikin program ini karena ada alasan itu, saudara. Dan karena saya menemukan ketika program pembahasan seperti ini dibahas di channel-channel YouTube luar negeri, ya, di Amerika terutama, ya, banyak orang yang menyampaikan versi mereka tentang apa yang saya bahas ini, itu tadinya adalah pendeta, tadinya adalah romo, ya, agamawan dari Protestan maupun Katolik yang akhirnya tidak percaya lagi sama Tuhan. Karena merasa bahwa apa yang mereka pelajari di dunia teologi sebagai seorang pelayan Tuhan, ternyata mereka kaget menemukan bahwa ada sumber lain di luar Alkitab. Tadinya mereka mengimani Alkitab adalah kebenaran satu-satunya. Mereka kaget ketika menemukan sumber di luar Alkitab, dan ketika mereka dalami, mereka tahu bahwa sumber itu jauh lebih tua dari Alkitab. Sehingga mereka akhirnya berpikir, kalau begitu Alkitab adalah copy-paste atau contekan, plagiat dari sumber di luar Alkitab ini. Sehingga akhirnya mereka patah imannya dan tidak lagi mempercayai Alkitab. Dan itu banyak sekali. Dan itu kalau saya lihat videonya, kemudian yang memberikan komentar, itu banyak orang, ratusan bahkan ribuan komentar yang memahami pemahaman si mantan hamba Tuhan ini. Sehingga sakitnya saya berpikir, oh banyak sekali orang yang tadinya mungkin lahir sebagai orang yang beragama Kristen, kemudian akhirnya menjadi tidak percaya kepada Tuhan, ya, ateis mungkin, atau apalah gitu, mereka tidak lagi mengimani jadi orang Kristen karena mendapatkan informasi hal-hal seperti ini. Dan di Indonesia
Jujur, keterbukaan kan baru beberapa tahun ini, terutama sejak pandemi aja. Sehingga orang akhirnya mulai fasih dengan teknologi, dengan internet. Sehingga saya takut kalau nanti banyak orang Kristen dapat sumber-sumber cerita-cerita seperti ini, dan akhirnya mereka terguncang imannya. Kenapa? Harus dipahami. Nggak banyak hamba Tuhan, nggak banyak gereja, nggak banyak komunitas Kristen yang mengajarkan hal ini. Jadi saya membagikan ini kepada saudara tentu dengan segala kelemahan dan mungkin juga kelebihan saya. Jadi tentu ada kekurangan dari materi ini. Tapi tolong dipahami, saudara bisa mendalaminya sendiri, dan saudara membagikan apa yang saya dapatkan ini, yang saya bagi kepada saudara lewat episode ini, kepada banyak orang Kristen lain. Sehingga orang Kristen lain kalau kemudian di suatu hari dapat cerita-cerita seperti hal-hal yang kita bahas di beberapa episode ini, mereka sudah punya pondasi, jawaban, iman yang firm begitu. Kita biasanya hanya menerima Alkitab atau firman Tuhan atau khotbah tanpa mau menyelidikinya lebih dalam lagi. Kita gampang jadi orang Kristen yang kayak anak-anak itu. Pokoknya berpikir apa yang dikatakan oleh orang lain yang lebih dewasa, orang tua kita, pasti benar. Sehingga akhirnya kita menelan mentah-mentah sumber yang memberikan informasi kepada kita. Sehingga kalau kita tidak mendalaminya, one day saudara akan jadi orang Kristen yang goyah. Sehingga kalau ada orang lain yang bisa membuktikan bahwa apa yang kita imani selama ini ternyata salah, ternyata kurang tepat, sehingga ada kebenaran lain yang tampaknya sahih, tampaknya firm begitu, maka kita akan goyah. Hanya mengimani sesuatu, tanpa mampu mempertahankan iman itu dengan kata-kata, dengan pembelaan yang dengan akal sehat, bahasa yang lebih kerennya berapologet dengan baik, maka itu akan menjadi bom waktu, saudara. Orang Kristen itu hanya biasanya cuma mengimani tanpa memahami dengan dalam. Sehingga akhirnya tinggal tunggu waktu aja, imannya akan goyah, dan besar kemungkinan iman yang goyah itu akan membuatnya murtad. Makanya saya mengajar banyak hal dalam program di The Warriors Digital Ministry ini, agar saudara itu bisa mengimani sesuatu dan mampu menjelaskan iman saudara itu dengan bahasa saudara sendiri berdasarkan apa yang kami bagikan lewat channel ini. Jadi kita belajar hari ini. Dari mana Musa mendapatkan semuanya itu? Tentu kalau kita mau belajar dengan sungguh, kita harus dengan kepala dingin. Kita harus open mind. Kita harus membuka hati kita, memperluas hati kita seluas-luasnya. Kita menemukan informasinya dulu, kemudian kita cerna, kita kunyah pelan-pelan. Jadi saudara, inilah yang saya dapatkan, yang saya mau bagi kepada saudara. Dari mana Musa mendapatkan cerita soal penciptaan dan segalanya. Di episode kemarin, kita sudah belajar kebudayaan Sumeria. Kita biasanya kalau suka geografi, suka sejarah, kita pasti menemukan dalam pembelajaran kita soal sejarah dunia ini sebuah kebudayaan yang namanya Sumeria. Tapi biasanya kita berhenti di situ. Kita kadang-kadang tidak mengerti bahwa ada hubungan sangat erat antara kebudayaan Sumeria dengan Alkitab kita. Seperti saya bilang di episode awal ketika kita ngebahas siapa nenek moyang Israel, jelas Abraham. Abraham itu adalah orang yang lahir di zaman di mana kebudayaan Sumeria masih mengakar, masih kuat. Abraham dikatakan Alkitab tinggal atau lahir di kota Ur Kasdim. Kota Ur itu adalah wilayah di Mesopotamia kuno. Wilayah yang dalam dunia purba itu wilayah yang penuh atau dihidupi dengan kebudayaan Sumeria. Jadi saudara, pasti ada hubungannya, besar kecil, langsung atau tidak langsung, antara Abraham, bapa orang beriman ini, dengan kebudayaan Sumeria. Dan sudah saya bagikan di episode sebelumnya. Lihat materi itu di episode sebelumnya. Nah, tapi ternyata kita mendapati informasi kalau kita menggali soal sejarah dunia. Nggak berhenti dari kebudayaan Sumeria. Nggak berhenti dari peninggalan kebudayaan Sumeria yang paling mempengaruhi dan mengguncang dunia, termasuk mengguncang iman orang Kristen tentang epos Gilgamesh. Sekali lagi, itu sudah dibahas di episode sebelumnya. Sekarang kita coba lanjut lagi, masih dalam pengaruh budaya Sumeria. Tahukah saudara cerita soal Atrahasis? Cerita Atrahasis ini adalah cerita mengenai penciptaan sampai air bah yang berasal dari Babilonia Purba. Ketika saya bilang Babilonia Purba, ini tidak sama zamannya dengan Babilonia
di zaman Nebukadnezar. Babilonia Nebukadnezar kurang lebih itu muncul atau lahir di sekitar tahun 600 sampai 500 sebelum Masehi. Sedangkan Babilonia Purba ini kurang lebih terjadi di sekitar abad ke-18 sebelum Masehi. Di tahun 1800 sebelum Masehi. Di zaman pasca kerajaan Akkadia. Tapi budaya Akkadia, bahasa Akkadia, tulisan Akkadia itu masih berkuasa di daerah Mesopotamia ini. Jadi saudara, inilah yang disebut dengan Babilonia Purba. Jadi kalau kita membaca di Alkitab kita, kerajaan Babel, kerajaan Babilonia, itu ya kita taunya Babilonia di zaman Nebukadnezar. Tapi kalau Bapak Ibu mengkonfirmasinya dengan sejarah di luar Alkitab, ternyata sebelum tahun 500-600 sebelum Masehi di zaman Nebukadnezar, di mana Babilonia menguasai Yerusalem, membuat orang Israel dibuang ke Babel, itu ada ribuan tahun sebelumnya sebuah kerajaan yang namanya Babilonia Purba. Kerajaan ini jauh hidupnya ribuan tahun sebelum Babilonia di zaman Nebukadnezar. Dan ada cerita Atrahasis di situ. Nah, cerita ini antara lain apa? Mengkisahkan apa? Kalau Bapak Ibu mendalami tentang sejarah di Atrahasis ini, ada cerita penciptaan yang berkaitan dengan dewa-dewa Sumeria. Dewa Sumeria yang terkenal itu adalah Anu, Enlil, dan Enki. Ya. Anu adalah dewa langit, Enlil adalah dewa angin, Enki adalah dewa air. Berdasarkan undian sehingga mereka akhirnya mendapatkan wilayah langit, bumi, dan lautan. Enlil yang merupakan dewa bumi, ya, itu menugaskan dewa-dewa yang lebih muda untuk bekerja menggali tanah dan membuat irigasi dan bercocok tanam. Jadi di zaman itu kata Atrahasis yang mulai hidup di sekitar Babilonia Purba ini, bahwa ada 3 dewa yang terkemuka ini, kemudian ada dewa-dewa yang lebih muda. Dan dewa-dewa yang lebih muda ini diperintahkan oleh dewa Enlil, yakni dewa bumi, untuk membuat irigasi, bercocok tanam, pokoknya untuk bekerja bagi dewa-dewa yang lebih senior. Selama 40 tahun, para dewa-dewa muda ini merasa pekerjaan itu akhirnya berat bagi mereka. Sehingga kalau kita baca di cerita epos Atrahasis ini, mereka berontak. Mereka pergi ke istana dewa Enlil sebagai penguasa dunia saat itu, dengan tujuan untuk membakar istananya dan tentu membinasakan dewa Enlil. Pemberontakan dewa-dewa muda ini akhirnya diketahui oleh dewa Enlil sehingga dia marah dan berniat membunuh semua dewa-dewa muda, termasuk para pemimpin-pemimpin pemberontakan ini. Namun niatnya ini dicegah oleh dewa Enki, dewa yang menguasai lautan. Dewa ini merupakan penasehat yang bijak, berhati yang baik dari para dewa-dewa penguasa itu, mengusulkan agar jangan semua dewa-dewa yang muda-muda ini dibunuh dong. Melainkan kita ciptakan aja makhluk yang namanya manusia untuk melakukan pekerjaan yang tadinya dikerjakan oleh dewa-dewa muda itu. Akhirnya usul dari dewa Enki ini diaminin dan akhirnya Enlil, dewa bumi itu, menyuruh Dewi Ibu Mami untuk menciptakan manusia dengan membentuk dari tanah liat yang dicampuri daging dan darah dewa yang dibunuh. Jadi dewa-dewa muda yang sudah kadung dibunuh tadi, dagingnya diambil, darahnya diambil, kemudian disatukan dengan tanah liat. Kemudian setelah disatukan, semua dewa-dewa yang masih hidup bergantian meludah kepada tanah liat itu. Setelah 10 bulan, suatu bentuk rahim pecah dan lahirlah para manusia. Inilah para manusia yang diciptakan dari bagian darah dan daging dewa-dewi yang sudah mati, dan juga dicampur dengan tanah liat, dengan ludah juga dari para dewa-dewi. Jadi manusia menurut kepercayaan Babilonia Purba terjadi akibat penciptaan yang ceritanya seperti ini. Dewa-dewa menjadi senang karena manusia mau melakukan pekerjaan mereka. Karena ada manusia, maka dewa-dewa yang masih muda tadi tidak bekerja. Yang bekerja di bumi ini adalah manusia yang diciptakan dewa-dewa itu.
Akan tetapi manusia ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, beranak pinak, sehingga akhirnya jadi ribut gitu. Manusia semakin banyak beranak cucu dan memenuhi bumi, manusia jadi ribut gitu, tanda kutip ya. Sehingga akhirnya banyak dewa yang terganggu istirahatnya karena manusia sering ribut, manusia sering bertikai, ada keributan banyak di atas permukaan bumi ini. Sampai sini dulu. Kalau Bapak Ibu mengikuti cerita Atrahasis ini, bukankah ada kemiripan dari penciptaan manusia? Kalau kita lihat di Alkitab, Adam, manusia itu diciptakan dari tanah. Tanah liat sebenarnya dalam bahasa aslinya. Dibentuk oleh Tuhan dan dihembuskan nafas hidup. Ada kemiripan dengan cerita Atrahasis ini. Bahwa manusia, nenek moyang mereka yang hidup di tahun 1800 sebelum Masehi ini, itu ketika diciptakan dari niat para dewa-dewa. Dan manusia itu berasal juga dari tanah liat. Tanah liat, penciptaan manusia berdasarkan cerita Alkitab maupun Atrahasis. Meskipun tidak kembar, tidak mirip identik, tapi ada unsur beberapa sisi yang memiliki kedekatan, memiliki kesamaan. Yakni manusia sama-sama diciptakan dari tanah. Perhatikan baik-baik. Ini sesuatu yang menarik. Karena cerita Atrahasis ini, itu jelas cerita yang jauh lebih tua ceritanya daripada cerita yang ditulis Musa di dalam kitab Pentatuk kita hari ini. Kemudian saudara, mengingat jumlah manusia yang terlalu banyak itu, maka penyakit, kelaparan, masa kekeringan pun diberikan oleh Enlil supaya manusia itu semakin berkurang. Kalau manusia semakin berkurang, diharapkan keributan-keributan itu nggak lagi ada. Sehingga akhirnya manusia itu dapat dikurangi dalam tenggang waktu 1200 tahun setiap kalinya. Jadi ada jeda 1200 tahun, maka manusia itu selalu mengalami yang disebut dengan penyakit, kelaparan, kekeringan, supaya manusia berkurang. Selama 1200 tahun berkembang biak, setelah 1200 ditimpa penyakit, kelaparan, dan lain sebagainya sehingga berkurang. Kemudian dalam waktu 1200 lagi mereka beranak pinak, supaya ditimpa lagi akhirnya di ujung 1200 itu dengan penyakit, malapetaka, dan lain sebagainya. Sehingga manusia bisa dikendalikan jumlah populasinya. Dan akhirnya saudara, karena ini tidak menyelesaikan masalah, akhirnya diputuskan dalam persidangan para dewa agar seluruh manusia dibinasakan melalui air bah. Enki atau Ea, ini adalah dewa air itu, yang merupakan dewa yang bijak itu, rupanya senang dengan manusia. Dan akhirnya manusia itu diberikan informasi bahwa akan ada air bah. Tapi manusia disuruh merahasiakannya. Dikisahkan bahwa manusia yang disukai oleh Enki, yang dicintai oleh Enki, sehingga Enki akhirnya memberikan kasih karunia dengan mau menyelamatkan ras manusia ini, bernama Atrahasis dan dari Surupak. Jadi agak berbeda ceritanya dengan epos Gilgamesh. Ya. Kalau di epos Gilgamesh, manusia yang selamat dari air bah itu namanya Utpanistim. Sedangkan kalau dari epos Atrahasis ini, ya Atrahasis sendiri. Ia memberitahukan rencana tersebut kepada Atrahasis, bahwa nanti Dewa Enlil akan membunuh manusia dengan air bah. Enki berbicara melalui tembok jerami, yang ditafsirkan itu merupakan suatu ramalan, untuk membongkar rumahnya, dan membuat sebuah kapal besar, supaya Atrahasis bersama keluarganya selamat dari bencana air bah kiriman Enlil itu. Sehingga Atrahasis dapat mimpi penglihatan untuk membongkar rumahnya dan membuat sebuah bahtera atau kapal yang besar agar dia dan sekeluarganya bisa selamat dari air bah yang akan ditimpakan Enlil atas bumi. Kapal itu mempunyai atap seperti Apsu. Apsu itu adalah dunia air di bawah tanah yang merupakan tempat bertatahnya Enki. Lantai atas dan bawah dan diletakkan dengan bitumen atau aspal atau semen. Atrahasis memasuki kapal beserta keluarganya dan para binatang, kemudian menutup pintu rapat-rapat. Angin ribut dan air bah mulai datang. Setelah 7 hari air bah berhenti, dan Atrahasis mempersembahkan korban kepada para dewa. Enlil yang tahu bahwa nggak semua manusia mati, tapi ada Atrahasis yang selamat bersama keluarga,
akhirnya menyelidiki dan melihat bahwa Atrahasis selamat karena dibantu oleh Enki yang memang mengasihi Atrahasis. Maka si Enki dituduh oleh Enlil melanggar sumpah para dewa untuk merahasiakannya. Tapi Enki menolak melanggar sumpah dan mengatakan bahwa aku mau memastikan hidup itu terpelihara. Manusia yang lain boleh mati, tapi paling tidak adalah manusia yang diselamatkan. Enki dan Enlil akhirnya tidak lagi bertikai, mereka sepakat untuk bagaimana kemudian hari bisa mengatur jumlah penduduk manusia dengan cara lain dan bukan dengan membunuh dengan air bah. Sekali lagi, cerita ini meskipun berbeda dengan Alkitab, tapi memiliki alur cerita atau inti cerita yang kurang lebih sama. Bahwa manusia di Alkitab itu sudah memenuhi bumi, manusia itu isi hatinya jahat, sehingga Tuhan ingin membunuh semua manusia, dan diberikanlah kasih karunia kepada Nuh dan keluarganya. Mirip ceritanya dengan Atrahasis yang diberikan kasih karunia oleh Enki itu, sehingga akhirnya dia boleh selamat dari air bah. Ada kemiripan sekali lagi. Saya mau katakan dari dua pertemuan kita, bahwa cerita di Alkitab ada kemiripan dengan dua sumber cerita non-Alkitab, yakni epos Gilgamesh yang sudah kita bahas di episode sebelumnya, dan sekarang ini dari epos Atrahasis. Paling tidak kesamaan cerita soal air bah. Nah, kemiripan cerita dengan Alkitab ini tidak banyak diketahui orang Kristen, saudara. Tapi kalau orang Kristen itu wawasannya luas dan memang suka dengan sejarah, pasti akan menemukan kemiripan ini. Pertama, manusia diciptakan dari tanah atau tanah liat. Kejadian 2 ayat 7. Jelas Alkitab mengatakan hal yang kurang lebih sama. Manusia diciptakan untuk menaklukkan dan berkuasa dan mengelola bumi serta isinya. Kejadian 1 ayat 28. Jelas sama seperti cerita Atrahasis ketika berniat menciptakan manusia untuk menggantikan peran dewa-dewa agar bisa bekerja mengelola bumi ini. Yang ketiga, manusia dibinasakan oleh air bah dan Nuh serta keluarganya. Juga binatang-binatang dan Nuh dan keluarganya dan binatang berpasangan diselamatkan dalam Kejadian 6 sampai Kejadian 9. Ini mirip seperti ceritanya Atrahasis di episode kita ini. Ada 3 kemiripan dari cerita di kitab Kejadian dengan cerita Atrahasis yang dalam beberapa slide tadi saya bagikan kepada semua. Jadi sebelum Musa dan Sinai terjadi, sebelum Musa disuruh Tuhan naik ke puncak gunung Sinai 40 hari untuk mendapatkan hukum Taurat, di wilayah Timur Tengah zaman itu sudah banyak cerita rakyat soal penciptaan manusia yang beredar. Ada epos Gilgamesh dari Sumeria, ada epos Atrahasis dari Babilonia Purba. Pertanyaannya, apakah Musa ketika hidup sebelum dia diminta Tuhan naik ke atas gunung Sinai, itu sama sekali tidak tahu cerita soal epos Gilgamesh? Tidak tahu cerita sama sekali soal epos Atrahasis ini? Padahal epos Gilgamesh dan epos Atrahasis adalah cerita rakyat soal kepahlawanan yang sudah menjadi cerita turun-temurun di masyarakat Mesopotamia purba zaman dulu. Nah, tergantung saudara menjawabnya gimana. Saudara mungkin berkata, nggak mungkin Musa nggak tahu. Ya silahkan. Kalau saudara berkata Musa nggak tahu, ya berarti Musa mendapatkan informasi soal penciptaan pure dari Sinai, dari Adonai. Tapi kalau saya dengan mendalami Musa, saya rasa agak aneh kalau Musa tidak tahu cerita soal epos Gilgamesh, Musa tidak tahu cerita soal epos Atrahasis. Apa alasannya? Nanti saya jelaskan dalam slide-slide berikutnya. Saudara pernah dengar tentang hukum Hammurabi? Hukum Hammurabi dibuat oleh Raja Babilonia bernama Hammurabi. Masih di zaman Babilonia Purba, bukan Babilonia Nebukadnezar ya. Babilonia Nebukadnezar di Alkitab itu tahun 600-500 sebelum Masehi. Sedangkan hukum Hammurabi ini diciptakan oleh Raja Hammurabi dari kerajaan Babilonia Purba yang kurang lebih hidup di tahun 1792. Tepatnya 1800 tahun sebelum Masehi. Ketika ia menaklukkan wilayah Mesopotamia kuno itu. Hukum Hammurabi ini selain mengatur pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat, juga diharapkan memastikan hak
serta kewajiban masyarakat untuk membangun pemerintahan yang adil, merangkul semua jenis lapisan masyarakat. Saya cukup mendalamilah sedikit, saudara, soal hukum Hammurabi. Ada misalnya hukum bahwa manusia dalam hukum itu harus diperlakukan praduga tak bersalah. Dalam hukum Hammurabi, kita nggak bisa menuduh seseorang tanpa bukti. Sebab kalau kita menuduh seorang tanpa bukti, dan kita sudah menghakimi orang itu bersalah padahal belum ada pengadilan, kalau akhirnya tuduhan kita itu salah, maka kita yang menuduh atau memfitnah itu akan dihukum mati. Maka dalam hukum Hammurabi, itu penekanan bahwa praduga tak bersalah itu begitu kuatnya. Dan saya respect sekali. Karena berpraduga tak bersalah itu masih menjadi DNA hukum di dunia modern 2022 ini. Padahal hukum praduga tak bersalah itu sudah ada di hukum Hammurabi, yang berarti dengan zaman kita hari ini sudah 4.000 tahun yang lalu, saudara. Luar biasa ya. Hukum Hammurabi ditulis di atas batu eorit hitam setinggi 2/4 meter. Dan prasasti tersebut ditemukan di situs Susa pada tahun 1901, seperti yang Bapak Ibu bisa lihat gambarnya di sudut kanan bawah ini. Prasasti berisi hukum Hammurabi yang tertulis di atas batu iorit hitam. Faktanya ada. Diduga ini berusia sudah 4.000 tahun yang lalu. Hukum Hammurabi dalam prasasti ini terdiri dari 282 hukum. Yang paling populer berkaitan dengan kita sebagai orang Kristen. Dalam hukum Hammurabi nomor 196 berkata, jika seorang mencongkel mata orang lain, maka matanya harus dicungkil sebagai hukuman. Hukum mata ganti mata ini, itu identik mirip dengan apa yang ada di hukum Taurat, terutama tercatat dalam Imamat 24 ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian, patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Saudara, kemiripan ini begitu presisinya, saudara. Sehingga jujur saja, banyak orang Kristen yang akhirnya berpikir bahwa mata ganti mata, gigi ganti gigi, patah ganti patah yang ada di Imamat 24 ayat 20 ini, jangan-jangan adalah adopsi atau copy-paste atau contekan dari hukum Hammurabi nomor 196. Dan faktanya, saudara, hukum Taurat berisi 613 hukum. Jauh lebih banyak daripada hukum Hammurabi. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar khotbah saya, ada Injil sinopsis, Matius, Markus, Lukas. 3 Injil ini sebenarnya ceritanya hampir sama. Judul perikopnya hampir sama. Kisahnya hampir mirip. Tapi dari ketiga Injil ini, Injil yang paling sedikit kalimatnya, katanya, dan juga ayat-ayatnya adalah Injil Markus. Sehingga akhirnya para teolog mengatakan, karena Injil Markus Injil yang paling pendek, padahal ceritanya sama, maka diduga Injil Markus ini adalah Injil yang paling tua jika dibandingkan dengan Matius dan Lukas. Karena apa? Sederhananya alasannya karena ayat-ayatnya paling sedikit. Sehingga Matius dan Lukas itu menulis Injilnya berdasarkan Injil Matius, berdasarkan Injil Markus yang dikembangkan dengan pemahaman kata-kata, pikiran, perasaan yang ada di hatinya Matius maupun Lukas. Sehingga akhirnya Matius dan Lukas, meskipun ceritanya sama dengan Injil Markus, memiliki kata, memiliki kalimat, memiliki ayat, memiliki pasal jauh lebih banyak daripada apa yang dicatat oleh Markus. Kalau Bapak Ibu memahami seperti itu, maka mestinya kita berpikir, hukum Taurat, karena jauh lebih banyak hukumnya, besar kemungkinan adalah hukum yang dikembangkan dari hukum Hammurabi. Kalau saya mengatakan begini, pasti saudara yang nggak mengerti atau nggak mengikuti khotbah atau materi Living Wisdom 2 episode sebelumnya langsung mengatakan, wah Pase ini pasti sudah liberal, Pase ini sudah sesat. Tapi sekali lagi saudara, kita kalau mau mempelajari sesuatu topik, kita harus mempelajari dengan kepala dingin, dengan wawasan yang luas, dengan hati yang lapang saudara. Supaya kita bisa mengunyahnya, menelannya kemudian dengan sempurna. Dan kita sedang
mau mengunyah ini, belum menelan. Kita harus kunyahnya pelan-pelan. Maka ketika kunyah mengelan pelan, kita harus coba merasakan semua sensasi rasa yang ada di lidah kita dan berbaur dengan liur kita, saudara. Baru nantinya kita telan. Saudara, ini fakta yang nggak bisa kita tolak. Ini sejarahnya ada. Maka bagaimana kita bisa membacanya dalam kerangka iman Kristen kita? Nah, ini yang harus tahu tekniknya, saudara. Nah, apakah kita bisa langsung berkata cerita di luar Alkitab itu sesat? Sebab hal ini yang banyak dikatakan oleh orang lain. Kalau orang lain saya kasih pertanyaan, hukum Hammurabi sama hukum Taurat, kisah penciptaan di Alkitab sama kisah penciptaan di epos Gilgamesh, itu mana yang benar? Maka semuanya pasti berkata Alkitab yang benar. Saya juga sih mengimani Alkitab yang benar. Tapi kemudian kita akan memiliki perbedaan jawaban berikutnya kalau pertanyaannya begini. Lalu menurut saudara, hukum Hammurabi, kalau gitu menurut saudara, epos Gilgamesh itu gimana? Orang Kristen kebanyakan menjawab, itu sesat, itu salah. Kalau saya memiliki jawaban yang berbeda. Nah saudara, gimana kita menjawab pertanyaan ini? Gimana kita akhirnya bisa menemukan jawaban yang benar itu? Hampir semua teolog Kristen mempercayai bahwa Musalah yang menulis Pentatuk, 5 kitab pertama di kitab Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Maka kita harus mendalami dari mana Musa mendapatkan semua informasi dari penciptaan hingga Abraham. Jadi saudara, kalau saudara mempercayai bahwa Musalah yang menuliskan kitab Kejadian, mestinya Bapak Ibu bertanya, dari mana Musa dapat informasi semua itu? Karena bicara soal penciptaan, bicara mengenai Adam dengan Musa, itu jaraknya ribuan tahun, saudara. Dari mana Musa mendapatkan informasi itu? Maka untuk bisa mendapatkan jawabannya, kita harus mengenali Musa terlebih dahulu. Yang pertama, saudara, Musa disapih sejak diangkat anak oleh putri Firaun. Kita tahu ceritanya di Keluaran pasal 2. Musa itu lahir di zaman Firaun ingin membunuh semua anak laki-laki Israel karena didapati jumlah populasi orang Israel jauh lebih banyak daripada orang Mesir. Sehingga Firaun bilang sama bidan-bidan Mesir untuk kalau laki-laki dibunuh aja. Maka anak-anak di bawah 3 bulan itu dibunuh semuanya. Dan Musa diselamatkan oleh ibunya. Disusui 3 bulan. Karena ketakutan, banyak ada razia-razia tentara Mesir masuk ke rumah-rumah orang Israel. Sehingga anak yang baru usia 3 bulan ini akhirnya ditaruh di sebuah keranjang. Kemudian dihanyutkan di sungai Nil dengan harapan nanti ada orang Mesir yang iba dan mengangkat anak. Dan itu yang terjadi. Putri Firaun lagi mandi di sungai itu dan akhirnya menemukan Musa. Kakaknya Musa, Miriam, yang melihat dari jauh menghampiri. Oh, aku kenal seorang ibu yang juga menyusui, cuma anaknya kan nggak ada karena tadi dibunuh. Maka susunya, asinya masih ada. Biarlah nanti jadi inang penyusu buat anak ini. Maka putri Firaun bilang, ya udah, susui sampai anak ini disapih. Nah, kalau disapihnya 6 bulan, maka Musa ada dalam naungan ibunya 3 bulan lagi. Selama 6 bulan, dia menjadi anak yang ada di pangkuan ibunya, disusui oleh ASI dari ibunya. Tapi usia 6 bulan, saudara, itu tidak akan mengingat apapun yang diajarkan oleh orang tuanya. Bapak, Ibu, dan saya tentu tidak ingat apa yang kita rasakan selama 6 bulan usia pertama kita. Setelah disapih, Musa dikembalikan kepada putri Firaun, dan kemudian Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Itu ayat yang ada di Kisah Rasul pasal 7 ayat 22. Jadi Musa dari usia 6 bulan setelah disapih itu, hidup sebagai pangeran Mesir. Hidup dengan segala hikmat orang Mesir. Jadi budaya, pemahaman, iman, pengajaran dari Mesir itu sangat mempengaruhi Musa, saudara. Sebab dia hidup di istana Firaun, yang diangkat anak oleh putri Firaun, berarti dia menjadi bagian dari pangeran-pangeran Mesir yang dididik
di sekolah yang sama dengan calon Firaun berikutnya. Makanya kalau saudara nonton film Moses atau film Prince of Egypt, Musa ini berteman dengan Firaun karena sama-sama seusia dan akhirnya mereka menjadi saudara, brothers. Karena Musa dianggap anak oleh putri Firaun yang notabene adalah adik dari Firaun yang berkuasa. Nah, kekasih Tuhan, jadi kita bisa belajar di sini sekarang ini bahwa Musa itu 40 tahun dididik sebagai orang Mesir. Hikmat Mesir ada padanya. Kenali Musa. Nah, kalau Musa dididik sebagai pangeran, calon pemimpin Mesir, pertanyaan saya, apakah Musa tidak akan diajarkan mengenai hukum-hukum yang ada baik di Mesir maupun hukum-hukum yang ada sebelumnya? Hukum Hammurabi itu sudah ada 1800 tahun sebelum Masehi. Kurang lebih sudah ada di zaman Musa sebagai hukum yang pertama kali dibuat oleh sebuah kerajaan yang modern. Maka tentu hukum Mesir itu dipengaruhi oleh hukum Hammurabi ini. Maka besar kemungkinan di sekolah di Mesir, Musa juga belajar hukum Hammurabi ini sebagai seorang calon pemimpin, calon pangeran yang akan nantinya menguasai Mesir, jadi pemimpin Mesir di kemudian hari. Nah saudara, pernah nggak berpikir begitu? Kisah Rasul 7 ayat 30. Sudah 40 tahun tampak kepadanya seorang malaikat di padang gurun. Di padang gurun Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari Mesir. Kita tahu ceritanya, setelah 40 tahun Musa jadi pangeran, ada suatu peristiwa. Musa akhirnya membunuh orang Mesir yang menganiaya orang Israel. Sehingga karena takut dilaporkan, Musa melarikan diri di usia 40 tahun itu keluar dari Mesir, jadi musafir di padang gurun. Sampai pada kisah suatu hari, dia bertemu dengan Zipora. Dan akhirnya menjadi suami Zipora kurang lebih selama 40 tahun. Keluaran 2 ayat 21. Sebagai suami Zipora, tentu dia menjadi menantu dari ayahnya Zipora yang adalah Rehuel atau nama lainnya Yitro. Kalau kau nanti baca Keluaran 3 ayat 1, Rehuel atau Yitro ini adalah seorang imam di Midian. Imam itu artinya apa? Pelayan Tuhan. Imam itu artinya alim ulama. Yang secara keilmuan itu memang lebih dalam daripada orang awam. Dan Musa 40 tahun ada di tanah Midian sebagai suami Zipora dan menantu dari imam Midian yang bernama Rehuel atau Yitro ini. Jadi tentunya selama 40 tahun di tanah Midian ini, budaya Midian juga sangat mempengaruhi Musa. Berarti Musa yang berusia kurang lebih 80 tahun ini, setengah hidupnya 40 tahun, penuh dengan hikmat Mesir, setengah hidupnya yang 40 tahun ini juga penuh dengan pemahaman iman, budaya, pengajaran dari orang Midian. Pertanyaan saya, tahukah saudara orang Midian itu siapa? Saudara, kisah penciptaan sampai Abraham, versi budaya Sumeria. Saya percaya didapat Musa di Midian. Kalau orang Kristen lain, pasti mengatakan bahwa cerita turun-temurun soal penciptaan sampai dengan Abraham, itu didapati Musa dari orang tuanya. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memerintahkan orang Israel agar mengajarkan kebenaran Taurat ini turun-temurun secara lisan dari orang tua ke anak, ke cucu, dan keturunannya. Itu memang berlaku pada masyarakat Israel atau laki-laki Israel secara umum. Tapi Bapak Ibu tahu dong cerita soal Musa ini. Musa 40 tahun hidup dari Mesir. Belajar di Mesir sebagai seorang pangeran Mesir. Dia hanya ada di pangkuan ibunya kurang lebih sampai dia disapih 6 bulan ketika usia bayi. Ibu bapaknya meskipun menceritakan soal penciptaan, soal Abraham, tentu bayi 6 bulan tidak akan ingat, saudara. Ini yang tidak dipahami orang Kristen. Saya berkata bahwa pemahaman soal nenek moyang Musa, yakni Abraham, sampai pada Adam, itu didapat dari Midian. Mungkin diajarkan
oleh mertuanya Imam Yitro ini. Kok bisa? Dari mana orang Midian tahu cerita soal nenek moyang orang Israel, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub sampai ke Adam? Itu mungkin pertanyaan saudara. Tapi saya menemukan jawabannya. Sebab menurut saya, orang Midian itu masih saudara dengan orang Israel. Dari mana, Pak? Kita lihat ayat firman Tuhan. Kejadian 25 ayat 1-2. Abraham mengambil pula seorang istri namanya Ketura. Perempuan itu melahirkan baginya Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Bapak Ibu tentu tahu ketika Sarah istrinya mati, Alkitab mengatakan Abraham mengambil istri lain namanya Ketura, dan dari pernikahannya dengan Ketura ini lahirlah Midian yang akhirnya menjadi bangsa nenek moyang dari mertuanya Musa yakni Imam Yitro. Nah, banyak orang Kristen tahu soal Ketura, tapi tidak banyak orang Kristen mengerti siapa Ketura ini. Kalau Bapak Ibu mengikuti pemahaman orang Yahudi, maka rabi-rabi Yahudi, orang Yahudi, itu mempercayai bahwa Ketura itu adalah Hagar. Hagar itu adalah Ketura. Kan namanya beda, Pak. Hagar satu, Ketura satu. Ini pasti dua orang yang berbeda. Nggak tahu kenapa orang Yahudi, rabi Yahudi, itu mengatakan bahwa Ketura itu adalah nama lain dari Hagar. Hagar itu adalah Ketura. Jadi ketika Hagar diusir dengan Ismail dari kemahnya Musa, setelah Sarah mati, Abraham mengambil kembali si Hagar ini menjadi istrinya. Jadi bagi orang Yahudi, Abraham itu hanya punya dua perempuan, yakni Sarah yang melahirkan Ishak dan Hagar yang melahirkan Ismail, kemudian melahirkan Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isibak, dan Suah. Karena bagi orang Yahudi, Hagar itu adalah Ketura. Landasannya apa? Landasannya banyak, Pak. Saya hanya menggunakan satu ayat saja di Kejadian 37, peristiwa ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Demikian firman Tuhan ayat 27-28. Marilah kita jual dia, ya, Alkitab mengatakan jual Yusuf kepada orang Ismail. Perhatikan yang saya kasih huruf merah. Jadi diniatkan Yusuf dijual kepada orang Israel. Kepada orang Ismail. Tapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya ini. Ini perkataan Yehuda kepada saudara-saudaranya kalau kita baca konteksnya. Perhatikan, Yusuf kata Yehuda, jual aja tuh kepada orang Ismail. Tapi kalimat berikutnya gini, ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, kok niatnya dijual kepada orang Ismail, tapi ketika orang Midian lewat, kalimat berikutnya, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu. Dengan harga 20 shikal perak, lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ini kan kalimat yang agak tumpang tindih. Pertama, diniati Yusuf dijual kepada orang Ismail. Tapi yang lewat orang Midian. Ya, Yusuf dikeluarkan dari sumur dan kemudian dijual kepada orang Ismail. Padahal kan yang lewat itu orang Midian. Apa hubungannya orang Midian dengan orang Ismail? Inilah yang ditafsirkan oleh orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi. Saya yakin tidak banyak ditafsirkan oleh orang Kristen. Karena orang Kristen tidak terlalu mendalami perjanjian lama. Orang Yahudi, itu kitabnya, Alkitabnya cuma perjanjian lama, saudara. Maka mereka tentu lebih fasih dalam Alkitab PL ini dibandingkan kita. Jujur aja. Dan orang Yahudi menemukan keanehan di kalimat Musa ini. Sehingga akhirnya menyimpulkan bahwa orang Ismail, ya itu adalah orang Midian. Maksudnya, sama-sama berasal dari nenek moyang yang sama. Makanya orang Yahudi, rabi Yahudi mengatakan, bahwa ibu dari Ismail yang kita kenal sebagai Hagar itu merupakan ibu yang sama yang menjadi ibu dari orang Midian yang namanya Ketura. Ketura dan Hagar itu aslinya dari Mesir. Hagar punya anak Ismail, Ketura punya anak Midian. Sehingga kakak-kakaknya Yusuf ini kesulitan untuk membedakan mana orang Ismail, mana orang Midian. Sebab bagi mereka, Ismail dan Midian itu sama saja saudara. Seperti orang di luar Israel bingung berkata,
Mana yang orang Benjamin, mana yang orang Yehuda. Sebab meskipun mereka berbeda suku, tapi mereka adalah satu bangsa, yakni bangsa Israel. Nangkep ya saudara ya? Jadi cerita turun-temurun versi Abraham. Dari penciptaan sampai Abraham. Saya sangat yakin itu didapat Musa dari mertuanya, Imam Yitro, imam orang Midian. Yang tentu sebagai imam, dia mendalami tentang nenek moyangnya, yakni Abraham. Karena dia adalah anak Abraham. Dari Hagar atau Ketura. Dan tentu saudara, dia tahu juga cerita soal dari penciptaan sampai Abraham ini. 40 tahun loh Musa berinteraksi dengan Imam Yitro. Jadi cerita soal dari mana cerita penciptaan versi Abraham Musa dapatkan. Saya sangat yakin pertama kali didapatnya dari mertuanya yang merupakan saudara jauh dari bangsa Israel. Karena beda garis ibu, tapi satu ayah yakni Abraham. Mungkin ini hal yang baru bagi saudara. Kalau kau diberkati, dalam hatimu katakan, puji Tuhan. Lanjut ya. Kisah Rasul 7 ayat 36. Dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di tanah Mesir, di Laut Merah, di Padang Gurun, 40 tahun lamanya. Setelah 40 tahun di tanah Midian, Musa dipanggil Tuhan lewat semak belukar yang terbakar, yang berapi tapi tidak terbakar. Untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Dan di Padang Gurun, Musa jadi pemimpin Israel 40 tahun. Jadi 40 tahun ketiga yang dilewati Musa adalah sebagai pemimpin Israel di Padang Gurun. Selama 40 tahun terakhirnya ini, Musa juga memiliki kedekatan dengan siapa? Dengan Tuhan. Memiliki keintiman dengan Tuhan. Sebab berkali-kali Alkitab katakan Musa menghadap Tuhan. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di Padang Gurun di antara malaikat dan yang berfirman kepadanya di Gunung Sinai dengan nenek moyang kita. Dialah yang menerima firman-firman yang hidup dan menyampaikan kepada kamu. Jadi 40 tahun di Padang Gurun itu, Musa selain memiliki keintiman dengan Tuhan, Musa juga bisa berkomunikasi, tukar pikiran, pendapat, pandangan dengan siapa? Dengan tua-tua Israel. Yang tentu juga mewarisi cerita turun-temurun tentang nenek moyang mereka, Abraham. Bahkan kisah penciptaan sampai Abraham yang dipahami oleh tua-tua Israel. Itu didapat Musa ketika pengembaraan Israel di Padang Gurun 40 tahun ini. Jadi selama 40 tahun ia juga mendapatkan cerita penciptaan sampai Abraham dari tua-tua Israel. Dalam kurun waktu itu, Musa juga diajar langsung Tuhan tentang semua hal. Jadi saudara, 40 tahun terakhir Musa itu penuh pembelajaran. Kalau kita membaca Keluaran 32 ayat 31 sampai 32. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, ada kalimat menghadap Tuhan di sini. Perhatikan baik-baik. Dan kalimat ini bukan cuma eksklusif milik Keluaran 32. Di banyak tempat lainnya ada kalimat juga Musa menghadap Tuhan. Jadi bukan cuma sekali, bukan cuma 2 kali, beberapa kali. Kemudian kita lihat ayat berikutnya Keluaran 19 ayat 20. Lalu turunlah Tuhan di atas gunung Sinai. Ke atas puncak gunung itu maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung itu, naiklah Musa ke atas. Musa beberapa kali juga dipanggil Tuhan ke atas Sinai untuk Tuhan bicara kepada Musa. Keluaran 24 ayat 12. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku. Ada kalimat lagi di mana terindikasi dengan jelas Musa bicara dengan Tuhan. Keluaran 34 ayat terakhir yang berwarna merah di bawah itu, ayat 29. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa ketika ia turun dari gunung itu. Tidakkah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya karena ia telah berbicara dengan Tuhan? Bapak Ibu, kalau kau membaca cerita biografi Musa, Musa itu beberapa kali bertemu dengan Tuhan secara direct. Di gunung Sinai, di dalam kemah ruang Maha Kudus. Dan Adonai, Tuhannya Israel, pasti mengajarkan Musa tentang segalanya ketika berjumpa dengan hambanya ini. Tapi sebaliknya, Musa yang sebagai pemimpin Israel, yang Tuhan perintahkan untuk menuliskan hukum Taurat itu, tentu punya waktu cukup panjang berkali-kali bertanya tentang apa yang dia pahami. Yang dia pahami sebagai pangeran Mesir,
yang dia pahami ketika 40 tahun ada di Midian belajar dari Imam Yitro mertuanya. Dan juga selama 40 tahun dia tukar pikiran dengan tua-tua Israel soal cerita-cerita dari penciptaan sampai dengan Abraham. Banyak hal yang tentu ada bertolak belakang antara versi Mesir, versi Midian, dan versi tua-tua Israel. Dan ketika ada pertanyaan yang mengganggu Musa, saya percaya ada kesempatan Musa ketika bertemu dengan Tuhan. Musa menanyakan hal ini kepada Tuhan dan Tuhan memberikan jawaban klarifikasi mana yang benar menurut Tuhan. Jadi saudara, ini fakta yang tidak terbantahkan. Saya memaparkan bukti-bukti yang alkitabiah. Jadi kalau saudara berkata Musa hanya mendapatkan sumbernya dari Tuhan, saudara salah. 40 tahun dia dididik sebagai pangeran Mesir, 40 tahun dia menjadi menantu Yitro. Apakah 80 tahun itu tidak berdampak apa-apa yang membentuk Musa akhirnya sebagai nabi yang luar biasa? Saya percaya Tuhan tidak menghapus memori pemahaman Musa yang dia dapatkan dari Mesir dan dia dapatkan dari mertuanya ini. Jadi, kalau saudara ditanya, dari mana Musa mendapatkan semua informasi cerita dari penciptaan sampai dengan Abraham paling tidak, yang ditulisnya dalam kitab Pentatuk, dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang pertama, saudara pasti bisa menjawab dari istana Firaun. Karena 40 tahun jadi pangeran di Mesir, sehingga hukum Hammurabi yang mirip dengan hukum Taurat. Budaya Sumeria, cerita soal penciptaan, cerita soal air bah yang mirip dengan yang ditulisnya di Taurat. Cerita soal budaya Akadia, Babilonia Purba, ini dia dapatkan ya sebagai pangeran di Mesir. Karena sebagai pangeran dia dididik banyak hal supaya punya wawasan yang luas, supaya ketika jadi pemimpin bisa jadi pemimpin yang bijaksana. Yang kedua, dari tanah Midian. Mertuanya seorang imam, bukan kaleng-kaleng, bukan orang awam, bukan orang yang bodoh, imam, saudara. Dan sebagai imam orang Midian, yang keturunan Musa dari garis Ketura atau Hagar ini, tentu Yitro punya pemahaman sendiri yang dia dapatkannya turun-temurun. Maka Musa mendapatkan cerita dari penciptaan sampai dengan Abraham dari Imam Yitro. Karena meskipun dari garis Hagar atau Ketura, Imam Yitro adalah keturunan Abraham. Yang berikutnya, yang ketiga, dari padang gurun. 40 tahun ia berinteraksi dengan tua-tua, ngobrol. Kan nggak mungkin 40 tahun itu nggak ada ngopi-ngopi di Starbucks gitu. Kalau kita berandai-andai dengan tua-tua Israel, Musa bertanya, kata nenek moyang kita, gimana sih soal penciptaan? Pasti adalah interaksi model begitu. Dan versi Abraham yang didapat dari tua-tua Israel, ini didapati Musa ketika 40 tahun di padang gurun itu. Dan yang keempat, tentu di 40 tahun di padang gurun itu bukan cuma dapat informasi dari tua-tua Israel, tapi di atas segalanya Musa mendapatkan informasi langsung dari Adonai. Ayatnya sudah saya singkapkan dan hanya beberapa saja. Berkali-kali Musa bertemu dengan Adonai. Dan tentu kesempatan itu tidak akan dilewatinya begitu saja. Andai kata saya bertemu dengan Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang saya nggak ketemu jawabannya di Alkitab, tentu akan saya tanyakan, saudara. Maka kita tahu akhirnya dari mana informasi, semua informasi, sehingga akhirnya menjadi bahan ketika Musa menuliskan Pentatuk itu, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Semuanya dari pengaruh ini tentu terakhir diverifikasi oleh Adonai langsung. Jadi Taurat Musa itu bukan plagiat epos Gilgamesh, saudara. Bukan apos ya. Bukan plagiat atau contekan epos Gilgamesh. Seperti yang membuat banyak orang Kristen dan bahkan tokoh-tokoh agama Kristen di luar sana itu akhirnya murtad tinggalkan Kristen. Karena saudara, selain epos ini baru muncul di zaman Abraham di tahun 2012 sampai 2004 sebelum Masehi, kita memahami bahwa Gilgamesh itu memang tokoh real, saudara. Dia berkuasa di Sumeria Purba di kisaran tahun 2800 sampai 2500 sebelum Masehi. Kemudian dia baru dianggap dewa di zamannya Abraham. Cerita kepahlawanannya itu baru ditulis di sekitar tahun 2012 sehingga menjadi tokoh utama dalam epos Gilgamesh ini. Tokoh utama dalam budaya atau legenda Sumeria. Abraham ini lahir tahun 2017.
Maafkan saya, 2117. Berarti Abraham ketika masih usia 5 tahun, masih kecil, masih balita, epos Gilgamesh ini mulai tercipta, saudara. Jadi, tentu Abraham tidak bisa kita katakan itu mencontek habis dari epos Gilgamesh. Karena besar kemungkinan meskipun epos Gilgamesh itu diciptakan, dituliskan di zaman Abraham masih kecil, belum tentu apa yang dipahami oleh epos Gilgamesh itu identik dengan cerita aslinya. Karena apa? Epos Gilgamesh itu ditulis di 2112 sebelum Masehi, menceritakan soal tokoh real yang namanya Gilgamesh yang hidupnya itu 1500 tahun yang lalu. Karena Gilgamesh itu hidup di 2800 sebelum Masehi. Bapak Ibu, ini cerita yang sudah ada 1500 tahun yang lalu, kemudian baru dituliskan. Maka tentu saudara, apa yang dituliskan itu ya belum tentu identik dengan fakta realnya. Dan Bapak Ibu tahu dong tentang epos atau cerita kepahlawanan. Di dalam cerita kepahlawanan manapun, itu pasti akan dibumbui dengan bumbu-bumbu yang membuat yang membacanya itu semakin kagum dengan epos kepahlawanan. Saya masih ingat banget di zaman saya kecil diajarkan di dalam sejarah bahwa para pahlawan Republik Indonesia sebelum merdeka itu melawan Belanda dan penjajah Jepang dengan menggunakan bambu runcing. Saya percaya banget saudara. Terus saya berpikir dulu ketika zaman SD itu para pahlawan kita tuh punya ilmu semuanya. Sehingga meskipun Belanda dan Jepang menggunakan peluru, pelurunya nggak mempan ke badannya para pahlawan. Sehingga meskipun hanya dengan bambu runcing, semua prajurit Jepang dan Belanda itu bisa mati ditusuk sama bambu runcing. Padahal itu kan cuma epos. Yang kalau mau jujur, yaitu hiperbola lah saudara. Ada sih yang menggunakan bambu runcing, tapi Belanda sama Jepang nggak mungkin kalah dengan bambu runcing. Mungkin dari 100 prajurit Indonesia yang pakai bambu runcing hanya 2, yang lainnya ya bawa senapan, saudara. Senapan rampasan kah? Senapan rakitan kah? Sehingga akhirnya Belanda dan juga Jepang kalah. Epos cerita rakyat tentang kepahlawanan mungkin ada kebenarannya. Gilgamesh itu real, saudara. Tapi cerita yang diceritakan di 1500 tahun setelah Gilgamesh mati, tentu sudah dibumbui oleh cerita-cerita yang agak hiperbola. Sehingga cerita soal Gilgamesh, cerita soal penciptaan yang memang diwariskan turun-temurun ini, sudah tidak presisi lagi. Seperti kata berkait. Kalau Bapak Ibu ikut games gitu, ada 10 orang. Orang pertama diberikan kalimat apa gitu, sampai ke orang ke-10 pasti kalimatnya sudah berbeda jauh, saudara. Ada tambahan, ada pengurangan, sehingga ceritanya nggak lagi presisi. Dan apalagi, epos Gilgamesh dengan Abraham ini sama-sama di tahun yang sama kurang lebih berkembangnya. Jadi besar kemungkinan Abraham ini bahkan tidak tahu epos Gilgamesh, meskipun cerita soal Gilgameshnya Abraham tahu. Jadi kalau dikatakan apakah Taurat Musa itu adalah plagiat dari epos Gilgamesh, saya tidak meyakini begitu, saudara. Taurat Musa juga bukan plagiat dari hukum Hammurabi. Karena meskipun saya harus mengakui bahwa besar kemungkinan Musa ketika menulis hukum Taurat itu diinspirasi oleh hukum Hammurabi, hukum yang sudah tertulis di zaman itu ada. Pasti mempengaruhi. Dan Adonai akan mengambil kebenaran yang ada dalam hukum yang sudah berlaku saat itu, yakni hukum Hammurabi, untuk dipakai menjadi bagian dari hukum yang diberikannya kepada bangsa Israel melalui Musa. Bapak Ibu, kita di Indonesia 2022 punya kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apakah itu real milik Republik Indonesia? Ya. Tapi apakah tidak dipengaruhi oleh hukum kolonial Belanda? Sangat. Bahkan beberapa hukum masih mirip sekali karena belum pernah diedit atau belum pernah diperbaharui. Jadi peninggalan hukum Belanda masih ada dalam KUHP kita. Dan itu sesuatu yang lumrah, saudara. Nggak ada hukum yang orisinil itu. Jadi makanya nggak heran ketika di Alkitab kita ada mata ganti mata. Ternyata itu adalah adaptasi atau copy paste dari hukum sebelumnya, yakni hukum Hammurabi, yaitu sah-sah saja. Karena memang menurut kacamata Tuhan itu baik supaya orang tidak memperlakukan orang lain dengan jahat. Maka hukum yang keras itu Tuhan adopsi, Tuhan pakai, Tuhan sinari
untuk menjadi hukum Tauratnya orang Israel. Bapak Ibu harus ingat, yang namanya kebenaran itu universal. Bapak Ibu lahir sebagai orang apapun, suku apapun, pasti akan mengerti kalau ada melihat orang dibunuh, kita langsung berkata, yang membunuh jahat, yang dibunuh itu korban. Ini adalah hukum universal. Kebenaran itu bersifat universal. Jadi pasti ada kemiripan antara budaya-budaya yang menyoroti sesuatu yang namanya kebenaran. Orang tua harus jadi teladan buat anak. Itu adalah kebenaran universal. Anak harus menghormati orang tua. Itu kebenaran universal. Meskipun penerapannya berbeda di antara semua suku bangsa yang ada di dunia ini, tapi di budaya manapun pasti anak diajarkan untuk menghormati leluhurnya atau orang tuanya. Jadi kalau ada kemiripan antara hukum Taurat dengan Hammurabi, ya pasti. Kalau ditanya apakah ada inspirasi dari hukum Hammurabi terhadap hukum Taurat, kenapa kita bilang enggak? Kenapa kita keras hati mengatakan enggak, hukum Taurat itu milik atau langsung dari Tuhan? Oh iya, benar, Tuhan yang mengajarkan kepada Musa. Tapi saya percaya Musa itu juga punya pemahaman hukum Hammurabi dan Tuhan pakai pemahamannya Musa ini untuk dipertajam dan dijadikannya hukum Taurat bagi orang Israel. Bukankah dalam banyak hal Tuhan memakai apa yang ada dan diberikan muatan yang baru? Sebagai orang Kristen, bukankah perayaan Paskah yang kita imani sebagai perayaan kebangkitan Tuhan? Bukan saja perayaan Pentakosta yang kita peringati sebagai hari tercurahnya Roh Kudus, itu adalah perayaan bangsa Yahudi? Pentakosta dan Paskahnya orang Yahudi jelas tidak sama pemahamannya dengan Pentakosta dan Paskahnya orang Kristen. Tapi dalam iman Kristen diberikan muatan baru, pemahaman baru. Sehingga ketika orang Kristen merayakan Paskah, itu tidak sama pemahamannya dengan orang Yahudi yang merayakan Paskah. Ketika orang Kristen merayakan Pentakosta, tidak lagi sama pemahamannya dengan orang Yahudi yang merayakan Pentakosta. Nangkep ya? Jadi jangan malu kalau berkata ada orang mengatakan, hukum Taurat itu adalah jangan-jangan ya, contekan dari hukum Hammurabi. Kalau nyontek mah enggak. Kalau terinspirasi ya iya. Emang kenapa? Apa salahnya? Jawab saja begitu. Jangan jadi orang Kristen yang mengatakan, tidak, hukum Hammurabi itu sesat, itu palsu, itu pencontek Alkitab. Kalau kau mengatakan begitu, kau ditertawai karena faktanya dalam sejarah hukum Hammurabi lebih tua daripada Alkitab kita. Janganlah jadi orang Kristen yang berapologet. Janganlah jadi orang Kristen yang membela imanmu, tapi nggak pakai akal. Kalau kita membabi buta membela iman Kristen kita tanpa pakai akal, kita akan ditertawai oleh orang di luar sana. Dan nggak akan jadi berkat bagi banyak orang. Justru akan membuat orang berpikir panjang kalau mau menjadi seorang Kristen, saudara. Jadi pakailah akalmu ini. Jadi masih meragukan kebenarannya, saudara? Kalau saya enggak. Saya sekarang ini mendalami hukum Hammurabi. Saya kagum. Gila ya. Di 4.000 tahun yang lalu, ya sudah ada hukum yang modern. Hukum yang mengatur asas praduga tak bersalah. Luar biasa loh. Kepintaran orang-orang zaman dulu itu. Maka kalau akhirnya Musa memakai beberapa bagian dari hukum Hammurabi menjadi hukum Taurat bagi Israel, saya akan bilang lumrah, normal. Seperti hukum Indonesia memakai hukum Belanda. Normal. Saya juga akhirnya sekarang mendalami, saudara, epos Gilgamesh. Dulu sebelum saya punya pemahaman ini, saya langsung, nggak mau takut nanti saya murtad. Tapi sekarang saya mendalami. Saya mengagumi. Luar biasa ya. Ada pemahaman orang-orang jauh sebelum Abraham soal kisah penciptaan. Tapi sekarang saya memahami bagaimana saya menjawabnya. Apakah kisah penciptaan orang Kristen di Alkitab? Apakah kisah air bah orang Kristen di Alkitab itu contekan dari epos Gilgamesh? Tentu saya bilang tidak. Dengan adanya kemiripan, adanya kesamaan, itu membuktikan bahwa air bah itu benar-benar real. Dengan adanya kesamaan, adanya kemiripan, maka manusia yang diciptakan dari tanah itu benar-benar real. Tapi kalau ditanya cerita mana yang paling benar, saya akan berkata Alkitab. Karena epos Gilgamesh itu ditulis 1.500 tahun setelah Raja Gilgamesh itu mati. Hanya turun-temurun, versi turun-temurun, yang tentu namanya epos kepahlawanan sudah dibumbui oleh cerita-cerita yang hiperbola. Tapi Alkitab kita, saya akui,
Mungkin saja dipengaruhi oleh budaya Sumeria, tapi juga dipengaruhi oleh budaya Mesir, juga dipengaruhi oleh budaya Midian, juga dipengaruhi oleh cerita turun-temurun dari tua-tua Israel. Dan yang lebih utama yang membuat saya yakin Alkitab adalah benar, yang ditulis Musa di Pentatuk adalah benar. Karena saya yakin Musa bukan orang bodoh. Musa pasti menanyakan tentang banyak hal itu kepada Tuhan, kepada Adonai, dalam beberapa kali perjumpaannya dia dengan Adonai. Dan Adonai memberikan jawaban yang benar. Maka Alkitab pasti benar. Kalau begini, orang mau ngomongin soal epos Gilgamesh kayak apapun, nggak akan menggoyahkan iman saya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Semoga diberkati ya saudara. Semoga saudara sekarang ini nggak takut belajar sejarah dunia. Cobalah dalami epos Gilgamesh. Cobalah dalami cerita-cerita soal budaya Sumeria, kerajaan Akkadia, kerajaan Babilonia purba. Cobalah dalami cerita soal siapa itu Musa, siapa itu Abraham. Semua itu ketika kau dalami dan kau sudah punya pemahaman yang baik, itu akan memperkaya iman saudara. Kalau saudara tidak belajar, tidak mau membuka pikiran tentang hal-hal lain, menganggap bahwa di luar Alkitab itu nggak ada kebenaran. Kebenaran itu hanya di Alkitab. Bapak Ibu harus jangan salah paham ya. Kebenaran sejati ada di Alkitab, hanya di Alkitab. Tapi yang namanya kebenaran, ada banyak di luar sana, saudara. Tapi belum tentu kebenaran di luar sana adalah kebenaran yang sejati. Jadi kalau ada di luar sana kemiripan kebenaran dengan Alkitab, ya wajar. Karena Tuhan itu menciptakan manusia, diberikan roh nismat hayimnya, itu bukan cuma kepada orang Yahudi dan orang Kristen, kepada semua orang. Kalau kau mengikuti seri khotbah saya di sepanjang hari Minggu dan hari Kamis tadi tentang siapa kita. Jadi saudara, kita sekarang ini mengerti. Sekarang saya senyum-senyum, sedih bahkan kalau melihat ada orang Kristen, mantan pendeta yang katanya murtad gara-gara menemukan kebenaran bahwa Alkitab itu plagiat dari epos Gilgamesh. Saya sedih. Padahal mereka sudah belajar teologi. Kenapa? Karena mereka membacanya saja masih salah. Kalau saudara diberkati, silahkan share program ini kepada yang lainnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan dalam kolom komentar. Nanti coba saya akan jawab kalau memang jawabannya berhubungan dengan materi yang saya bagikan. Jangan takut belajar. Belajarlah dengan banyak. Buka wawasan seluas-luasnya. Buka hatimu selapang-lapangnya untuk terima apapun itu. Tapi jangan lupakan, minta hikmat marifat yang datangnya dari Adonai, yang datangnya dari Yesus Kristus. Supaya lewat kebenaran Roh Kudus itu bisa menerangi, sehingga yang kita bisa serap, yang kita imani hanyalah yang benar, yang tidak benar kita bisa sisihkan. Sehingga kau menjadi orang yang semakin dewasa dalam pengertian. Kalau kau rindu untuk belajar lebih lagi, ikuti kelas Alkitab kita. Tadi ada flyer di bagian terakhir, di-scan barcode-nya, dihubungi nomor-nomor yang bisa membantu saudara. Kelas ini dibuat sesistematis mungkin dengan kurikulum yang sebaik mungkin, juga biaya serendah-rendahnya. Itu pun kalau saudara masih keberatan dengan biaya itu, silakan menghubungi nomor yang ada untuk menjelaskan keberadaan saudara. Tapi jangan bohong ya. Kalau saudara diberkati, kau bilang tidak ada uangnya, maka jadilah seperti iman saudara. Tapi kalau saudara memang tidak punya karena keterbatasan ekonomi, jangan takut atau jangan berhenti belajar. Hubungi kami, karena kami pasti akan membantu saudara. Kalau saudara punya berkat, diberkati luar biasa, berikanlah subsidi lewat program ini. Sehingga lewat dana lebih itu kita bisa banyak nolong orang nantinya. Sama-sama ya. Saya tunggu karena di Juni minggu kedua kita akan buka kelasnya. Masih ada seminggu lebih untuk saudara mendaftar di kelas sekolah Alkitab The Warriors ini. Semoga jadi berkat buat saudara. Dan terima kasih buat kebersamaannya. God bless you all.